Selamat siang semuanya. Hari ini jam 12.38 ya, waktunya rehat untuk pasar modal, aktivitas pasar modal Indonesia. Tanggal 8 Januari, hari Senin tahun 2024. Nah, pada kesempatan yang baik pada hari ini saya ingin share ya salah satu emiten, yaitu juga yang bergerak dalam jasa konstruksi ya, sama seperti PBSA tadi, yaitu adalah TOTL. Ya, TOTL atau Total ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya logonya. Logonya menurut saya bagus ya, jadi kelihatan kokoh ya. Jadi logo ini penting ya ketika kita menampilkan brand atau logo, itu kelihatan tuh ini kokoh ya, Total ya. Oke ya. Oke. Jadi prospek usaha konstruksi ya. Jadi nah, untuk melihat prospek usaha konstruksi kita harus lihat secara lebih detail di website mereka, konstruksi atau project yang mereka lakukan apa ya. Ini apa konstruksi untuk perumahan atau konstruksi industri ya. Oke ya, kita lihat. Nah, di sini ada project yang sudah selesai dan ada project yang masih berlangsung. Oke, kita lihat project yang masih berlangsung dulu. Nah, di sini yang mereka kerjakan adalah project gudang ya, warehouse. Oke, kemudian ada lagi project PLTU di Palembang. Kemudian ada lagi project apa ini? Saya nggak begitu paham ya. Oke ya. Kemudian ada lagi project, ini juga saya nggak begitu paham. Oke ya, bisa dilihat sendiri, tapi ini ada kemiripan dengan PBSA itu tadi ya. Jadi mereka konstruksi bukan untuk rumah atau perumahan masyarakat, bukan, tapi pada konstruksi industri ya. Jadi saya lihat juga ada projectnya Indofood, yang beberapa project Indofood yang mereka kerjakan juga ya gitu. Nah, oke. Kemudian ada biogas juga di Blitar ya, di Jawa Timur. Oke ya, jadi itu adalah project mereka. Dan untuk yang setelah selesai ada yang konstruksi pabrik, ada juga yang industrial dan building sama warehouse. Nih, saya rasa bisa dilihat sendiri ya. Nih, sinyalnya lah cukup lemot ya. Jadi, oke ya, tapi saya sudah lihat secara sekilas seperti itu. Jadi silakan dilihat sendiri. Jadi ada kemiripan dengan PBSA ya. Jadi dia adalah jasa. Jadi jasa itu menurut saya sih enak ya. Kalau jasa itu boleh dibilang resikonya relatif kecil ya. Jadi dia nggak simpen barang, dia nggak bikin barang ya. Jadi modal, kepintaran, jasa, tenaga, pemikiran ya, dan juga modal tentunya ya gitu. Oke. Kemudian Board of Commissioner dan Board of Director bisa dibaca sendiri ya kan. Oke, ini cukup jelas mereka tampilkan juga di website mereka, Board of Director sama Board of Commissioner-nya. Oke, langsung aja kita lihat dari RTI ya. Oke. Jadi dari RTI kita lihat porsi pemegang sahamnya ya kan. Jadi oh ya, tadi ke websitenya, komentar saya tentang website mereka memang tidak se-wow PBSA ya. PBSA lebih menarik ya, menurut saya ya, websitenya ya gitu ya. Oke ya, tapi TOTL ini market cap-nya lebih besar ya, 1,3 T ya, dibandingkan PBSA yang di bawah 1 T ya, 900 miliar kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Kemudian untuk porsi masyarakat ini, untuk TOTL ini jauh lebih tinggi dari PBSA ya. Jadi TOTL ini hampir berada pada batas saya ya. Jadi 33%, ini dia hampir 32% ya. Nah, tadi yang PBSA lebih kecil ya. Oke, PBSA jauh lebih kecil. Nah, kemudian adalah IPS. Nah, ini mungkin untuk tahun 2023 ini IPS dari TOTL ini meningkat ya. Jadi
dugaan saya salah satu sebab yang menyebabkan harga saham TOTL ini naik ya akhir-akhir ini ya. Jadi dari tahun 2020 32, 30, 27 dan tahun 2023 kemarin 43. Ini kenaikan yang cukup banyak ya. Oke ya. Kemudian DPR mereka ini sempat 31% dan yang tertinggi 2022 370% ya. Saya nggak tahu ini kok sampai 3 kali lipat ini. Setahu saya sih kalau DPR ya di bawah 100% ya. 90-80% itu sudah tinggi, ini sampai 370% ya. Komen ya jika ada yang tahu ini gimana ini kok bisa sampai gede banget ya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dividennya memang tahun 2022 ini 100 ya. Biasanya itu 10 ini 25, ini 100 ya. Jadi ini melonjak banget ya. Ya 100 itu gede banget ya. Harga 392 kasih 100, jadi hampir 30% dari harga ya. Ya, jadi hampir 30% dari harga pokoknya ya, ini dalam bentuk dividen. Dividennya gede banget ini ya. Itu jadi ya di atas 10%, jauh di atas 10% ya. Hampir 20% lebih ya. Gede banget ya. Nah, ya, justru kalau terlalu besar gini menurut saya secara pribadi ya saya suka sih, tapi ya oke lah, itu kembali ke rekan-rekan investor ya, seperti itu. Nah kemudian earning per share ya, jadi market cap dulu. Market capnya udah saya katakan tadi, jadi 1,34 T ya, lebih besar dari PPSA. Oke ya, kemudian salesnya lumayan gede ya, 2 T dengan net profit 100 miliar ya, termasuk kecil ya. Jadi salesnya sampai 2 T tapi net profitnya 110 miliar ya. Ini cuman berapa persen ya. Ya, jadi mungkin 5%-an ya, sekitar 5%-an ya. 2000. Ya kan, sekitar 5%-an ya, kalau saya nggak salah hitung, tapi relatif kecil ya gitu ya. Oke. Kemudian earning per share tadi sudah tunjukkan, sudah naik ya. Tuh. Habis itu kita scroll ke bawah. Ya, jadi PER-nya di bawah 10 tadi ya, kalau PBSA tadi 10 kalau nggak salah, ini di bawah 10. Cuma PBV-nya kalau PBSA tadi 1,5, ini 1,3. Ya kan, 1,3 ya masih oke. DPR-nya ini yang gede banget ya. Kemudian net profit margin hanya 5% ya, itu tadi ya. Dan ROE-nya lumayan 14% ya. Nah, tapi hal yang saya kurang suka ini DER-nya tinggi banget ya. 200% ya. Nah, ini berarti kalau utang udah di 2 kalinya modal, berarti ibaratnya ya apakah itu punya apakah ya ibaratnya kalau utang 2 kalinya ini gimana, saya kurang sebenarnya kurang sreg ya kalau utangnya gede-gede. Itu berarti artinya kan perusahaan kan dikuasai oleh penghutang ya, seperti itu ya menurut logika saya ya, koreksi kalau salah ya, seperti itu. Tapi ya ada aspek-aspek lain ya mungkin ya yang saya nggak tahu ya, cuma sejauh ini pandangan saya seperti itu ya. Kemudian untuk secara pembagian dividen ini kadang bulan 5, kadang bulan 6, kadang bulan 5 dan bulan 7 ya. Oke ya, jadi setengah tahun ya. Tapi yang dividen yang terakhir jelas outstanding ya. Jadi beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Oke ya, seperti itu. Kemudian net profit margin lumayan naik terakhir. Terus kita lihat ke equity-nya cenderung menurun terakhir. Terus hutangnya naik ya. Seperti itu ya. Jadi ya nggak terlalu impresif tapi masih oke. Ini karena harganya naik ya, jadi makanya price performance-nya dia tinggi ya. Oke ya, masih banyak yang hijau. Nah, kemudian kita sampai pada bagian penting dari pembahasan, yaitu bagaimana dengan harga sekarang, yaitu 392 ya, dari 39.000
200 per satu lotnya ya, tanggal 8 Januari hari Senin tahun 2024 ya. Oke ya, jadi dengan melihat ini semua, menurut saya secara pribadi, saya tidak dulu ya untuk beli ya. Oke ya, untuk ini. Nah, tapi memang saya pernah beli. Ya, saya memang pernah beli, cuman tidak di sekuritas yang BCA ya, jadi sekuritas satunya, dan itu nggak bisa saya tampilkan ya, saya nggak tahu caranya untuk ngambilkan trade history-nya. Ya, ya, jadi saya nggak tahu caranya tampilkan trade history-nya, tapi sejauh yang saya ingat untuk TOTL saya pernah beli di harga rendah ya, sebelum dia naik ini ya, jadi ini kan cenderung naik ya, karena mungkin ini adalah salah satu perusahaan konstruksi yang juga diperkirakan akan naik nilai sahamnya dengan perkembangan perekonomian Indonesia ya, khususnya untuk yang Q1 ini ya. Oke ya, jadi ini kan cenderung kelihatan dia merangkak dikit-dikit, dia mulai naik ya. Oke, saya rasa itu aja, sekian sharing dari saya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya sempat saya jual dengan profit, tapi profitnya nggak besar ya, cuman sempat profit juga ya, di bawah 5% lah ya, gitu ya. Dan untuk sekarang mungkin saya belum dulu ambil, oke ya. Dan saya rasa itu aja komentar dari saya, bukan ajakan jual beli atau hold ya. Nah, sekian dan terima kasih, sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya ya.